Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus dari Prodi Keuangan Perbankan. Saya akan menyampaikan PPT saya yang berjudul Teori Produksi. Baiklah, ada beberapa materi yang akan saya jelaskan pada PPT kali ini. Yang pertama ialah teori produksi, yang kedua fungsi produksi, yang ketiga jangka waktu produksi, yang keempat tahap-tahap produksi, yang kelima produksi dengan satu variabel, yang keenam produksi dengan lebih dari satu variabel, yang ketujuh pengaruh faktor variabel tetap, yang ke-8 garis perluasan produksi, yang ke-9 perubahan harga faktor produksi. Yang pertama yang akan saya bahas ialah teori produksi. Teori produksi adalah konsep yang membahas hubungan antara tingkat produksi dan jumlah faktor-faktor produksi beserta hasil outputnya. Yang kedua adalah fungsi produksi. Fungsi produksi adalah fungsi matematika yang menghubungkan kuantitas output dengan input yang digunakan dalam proses produksi. Yang ketiga adalah jangka waktu produksi. Jangka waktu produksi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah jangka panjang. Pengertian jangka panjang adalah periode waktu yang dimana tidak ada lagi faktor produksi yang bersifat tetap. Lalu yang kedua, jangka pendek. Pengertian jangka pendek adalah periode waktu di mana dua kondisi terjadi. Yang pertama, perusahaan beroperasi di dalam skala tetap. Yang kedua, perusahaan tidak dapat keluar dari industri tersebut. Yang keempat ialah tahapan-tahapan produksi. Yang pertama, perencanaan atau planning. Yang kedua, mengarahkan alur atau routing. Yang ketiga, penjadwalan atau scheduling. Yang keempat, instruksi untuk memulai produksi atau dispatching. Yang kelima, evaluasi. Yang kelima adalah produksi dengan satu variabel. Hubungan produksi di mana terdapat satu variabel dan lainnya tetap biasanya berlaku hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang, yaitu apabila faktor variabel itu ditambah terus, maka output semakin lama akan semakin menurun secara rata-rata, dikarenakan semakin besarnya faktor pembagi sementara faktor yang dibagi tetap. Yang keenam adalah produksi dengan lebih dari satu variabel. Dalam teori ini, terdapat kombinasi antara dua faktor produksi untuk menghasilkan output yang sama. Kombinasi itu bisa antara tanah dan tenaga kerja dan modal, atau dengan teknologi. Yang ketujuh adalah garis perluasan produksi. Garis perluasan produksi merupakan isok line atau kurva yang menghubungkan titik-titik yang besar, tingkat batas penggantinya secara teknis yang sama, yang menunjukkan output yang dihasilkan jika harga produksi tetap. Yang ke-8 atau yang terakhir ialah perubahan harga faktor produksi. Yang dapat mempengaruhi perubahan harga faktor produksi ialah yang pertama, permintaan dan penawaran. Misalnya, jika permintaan akan produksi meningkat secara tiba-tiba. Yang kedua, kebijakan pemerintah seperti perubahan dalam peraturan ketenagakerjaan, pajak atau subsidi. Yang ketiga, perubahan teknologi. Jika ada inovasi baru, dapat mengurangi biaya produksi atau malah mengakibatkan penurunan harga faktor produksi. Yang ke-8 atau yang terakhir ialah perubahan harga faktor produksi. Yang dapat mempengaruhi perubahan harga faktor produksi ialah yang pertama, permintaan dan penawaran. Misalnya, jika permintaan akan produksi meningkat secara tiba-tiba. Yang kedua, kebijakan pemerintah seperti perubahan dalam peraturan ketenagakerjaan, pajak atau subsidi. Yang ketiga, perubahan teknologi. Jika ada inovasi baru, dapat mengurangi biaya produksi dan mengakibatkan penurunan harga faktor produksi. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.